Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat ya belajarnya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran fikih. Minggu sebelumnya, Ibu Guru sudah memberitahu tentang materi hari ini. Materi apa? Ya, materi tentang sholat. Nah, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama agar pelajaran pada hari ini bisa diberikan kelancaran dan kemudahan. Baik, kita membaca basmalah bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh teman yang paling depan, ya. Berdoa mulai. Bismillah. Amin, selesai. Nah, baik. Ibu Guru sudah mengirimkan kalian materi tentang sholat berupa gerakan-gerakan sholat. Itu kan ada gambarnya ya, bisa dicek, bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum Ibu Guru menjelaskan materinya setelah materinya kepada anak-anak sekalian. Bisa dibaca terlebih dahulu untuk materinya ya. Sekalian Ibu Guru mau absen daftar kehadiran dan juga kerapian berpakaiannya ya. Baik, waktunya sudah cukup untuk kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu kirim, maaf ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi sholat. Nah, apa sih sholat itu? Nah, sholat itu merupakan kewajiban bagi umat muslim Islam. Sholat merupakan bagian rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang kedua, ya benar. Yang kedua. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Dan yang kelima, menunaikan haji bila mampu. Nah, sholat menurut bahasa Arab adalah artinya berdoa. Nah, sedangkan menurut arti syar'i sendiri, sholat itu adalah suatu pekerjaan yang meliputi gerakan-gerakan rukun serta bacaan-bacaannya yang dimulai dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi pada gerakan-gerakan sholat itu sudah rinci ya. Jadi yang pertama ada takbir, lalu yang kedua membaca, yang pertama ialah niat, maaf ya, yang pertama niat, lalu takbir, lalu membaca doa iftitah, lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat-surat pendek, selanjutnya ruku, iktidal dengan tumakninah, lalu sujud dengan tumakninah, lalu duduk di antara dua sujud, dan seterusnya sampai pada duduk tasyahud akhir. Nah, pada sholat itu berbeda-beda ya. Jadi jumlah rakaat dalam satu sholat, sholat itu nggak semua sama. Contohnya subuh ada berapa? Iya, subuh ada 2 rakaat. Nah, duhur ada 4 rakaat. Asar ada 4 rakaat, maghrib ada 3 rakaat, dan isya ada 4 rakaat. Jadi nggak semuanya sama dengan jumlah rakaat dari sholat tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu muslim, yang kedua sudah baligh, yang ketiga berakal, yang keempat wanita yang suci dari haid dan nifas, ya. Yang kelima telah sampai kepadanya dakwah atau ajaran Islam gitu. Jadi sudah pernah mendengarkan dakwah, pernah mendengarkan ajaran-ajaran Islam ke pengajian gitu ya. Jadi kan sering ikut pengajian, ada pengajian gitu. Dan rata-rata pasti akan di pengajian itu
kebanyakan dijelaskan juga tentang tata cara sholat, tentang kewajiban sholat, seperti itu. Syarat sah sholat yang pertama yaitu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jadi melaksanakan sholat tepat pada waktunya, semisal pada maghrib ya dilaksanakan pada saat waktunya sholat maghrib. Kalau pas misalnya dilaksanakan sholat isya itu tidak diperbolehkan, kecuali karena memang ada kendala tertentu atau halangan tertentu, atau masih di jalan, atau karena memang ada kendala yang memang tidak bisa ditinggalkan, itu bisa diqodho. Lalu yang kedua, melaksanakan sholat dengan menghadap kiblat. Nah, ini wajib ya untuk menghadap kiblat. Kiblat kemana? Ke Mekah. Nah, kiblat itu arahnya ke Mekah. Jadi ke Mekah, ke Ka'bah, maaf. Arahnya ke Ka'bah. Lalu seseorang yang melaksanakan sholat harus suci dari hadas. Hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil semisal buang air besar, buang air kecil, kentut, seperti itu. Kalau hadas besar itu seperti haid, junub, nifas, seperti itu. Nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya tentang apa itu junub, apa itu haid, apa itu nifas. Nah, lalu yang selanjutnya, seseorang harus suci dari najis yang ada pada pakaian, ada pada badan, ada pada tempat ibadah. Jadi harus suci, harus bersih. Semisal pakai mukena, ternyata di mukenahnya ada kencingnya tikus, nah itu tidak boleh dipakai ya. Jadi harus dicuci terlebih dahulu, disucikan terlebih dahulu. Lalu sholat harus dilakukan dengan benar dan rajin. Bacaan dan gerakannya harus benar dan dilaksanakan pada waktunya juga, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, sampai sini sudah ada yang paham dengan materi sholat? Ya, silakan untuk materinya bisa dihafal, atau bacaannya yang belum hafal, mungkin ada yang belum hafal ya, bisa dihafalkan sekarang. Nanti jika ada kesulitan bisa minta tolong ke ibu guru, bisa dipelajari, minta tolong ke temannya hafalan. Nanti akan ibu guru praktekkan tentang gerakan-gerakan sholat yang benar. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan sholat yang benar. Nah, yang pertama yaitu takbir. Takbirnya wanita itu seperti ini. Jadi pas di bawah daun telinga. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh ya. Jadi pas di bawah daun telinga. Allahu Akbar. Nah, kalau laki-laki biasanya itu seperti ini, mengangkat, jadi lebih lebar tangannya. Kalau wanita seperti ini, Allahu Akbar. Lalu ketika sendekap ya, itu seperti ini. Jadi satu jari seperti ini. Nah, pas di pergelangan tangan seperti ini. Ya. Kan seperti ini, bukan seperti ini, apalagi gini. Ini. Ada memang yang seperti ini, cuman metodenya memang beda. Ini. Dan di atas pusar, di atas pusar perut ya, atas. Lalu yang selanjutnya yaitu ruku ya. Ruku itu harus sejajar. Jadi punggung harus lurus, nggak boleh gini, nggak boleh gini ya. Lalu selanjutnya yaitu iktidal. Iktidal itu bangun dari ruku. Allah. Jadi pas ruku langsung bangun, iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu iktidal. Lalu lanjut ke sujud. Nah, sujud nanti, jadi sujud itu tangannya kita apa yang nyentuh ke lantai itu ada
ada dahi, lalu hidung, lalu kedua telapak tangan, kedua siku, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh sampai cuman ininya aja, jadi hidungnya juga harus kena ke nempel ke sajadah, seperti itu. Lalu duduk di antara dua sujud, itu kaki yang kanan menjadi tumpuan, ya. Kaki yang kanan menjadi tumpuan badannya, gitu. Jadi yang paling tinggi itu yang kanan, seperti itu. Itu lanjut seterusnya sampai tasyahud akhir. Nah, ketika tasyahud akhir itu kaki kanan jadi sejajar. Kalau yang pertama kan kaki kanan itu dinaikkan sedikit sehingga badan tinggi sebelah, ya. Tinggi sebelah. Kalau tasyahud akhir itu sejajar, jadi turun, ya. Bisa dipahami, bisa dilihat di gambarnya itu, ya. Baik, lalu teman-teman nanti bisa saya panggil satu untuk mencontohkan gerakannya ke depan. Nanti teman-teman yang lain bisa mengkoreksi mana yang salah dan mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Dengan saya juga memperhatikan. Ya, karena waktu sudah cukup dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada ibu, bisa ditanyakan, nanti bisa telepon, bisa VC juga bisa, karena kita kan selama pandemi, jadinya kita harus belajar daring, ya. Tapi jangan menjadikan pandemi ini alasan untuk kita tidak belajar, alasan untuk kita berhenti belajar. Nah, masih bisa kita sharing, kita masih bisa untuk anak-anak juga bisa tanya-tanya juga ke ibu mengenai materi sholat jika ada yang belum paham, ya. Baik, karena waktunya sudah cukup, demikian pelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat, ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Sebelum itu, ibu minta untuk dipelajari, ya, materinya, dibaca terus dibaca. Nanti minggu depan akan ibu tanyakan satu persatu tentang bacaan sholat, tentang gerakan sholat, ya. Nanti yang paling bagus, paling benar, paling sip lah, nanti akan ibu beri hadiah, ya. Baik, cukup sekian. Marilah kita membaca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.